Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian yang telah pernah dimulai sebelumnya. Sebelumnya telah berlangsung 2 kali pertemuan, 2 kali dars membahas salah satu kitab penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Ushulus Sunnah lil Imam Abi Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan waktu mengharuskan kita mempercepat dan mungkin meringkas hal-hal yang akan dibahas. Tetapi perlu disampaikan di awal pertemuan ini bahwa pembahasan kita kali ini termasuk pembahasan yang sangat urgen, sangat penting, baik untuk kalangan pribadi kita masing-masing ataupun untuk orang lain. Juga secara histori pembahasan ini termasuk pembahasan yang telah dibahas sejak awal oleh para ulama kita, para ulama salaf, juga termasuk salah satu pemicu munculnya sekte dan firaq di dalam Islam. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang Masailul Iman, konsep normatif tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikaji dan dibahas oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam buku beliau ini, yaitu pembahasan tentang Al-Iman. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ini penting dan urgen. Pertama, pembahasan tentang Masailul Iman ini urgensinya kembali kepada pribadi kita masing-masing, karena ini adalah untuk mengukur sejauh mana kita ini yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk mengukur pengakuan kita itu apa benar-benar kita beriman atau tidak maksimal di dalam keimanan. Juga konsep ini bisa menjadi tolak ukur untuk mengukur orang lain. Apalagi di era kita ini telah banyak bermunculan berbagai macam pemikiran, bahkan penyikapan yang berlebihan di satu sisi, dan di sisi lain ada yang tidak acuh, yaitu pada persoalan yang berkenaan dengan masalah menjatuhkan vonis seseorang menjadi kafir atau keluar dari Islam. Jadi pembahasan kita ini sebetulnya ada kaitannya dengan pembahasan yang berkenaan dengan konsep takfir, menjatuhkan vonis kafir di dalam Islam menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun mungkin untuk pembahasan kita tidak sampai membahas di sana karena terbatasnya waktu, dan juga yang paling penting adalah ta'sil apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Bakar Al-Humaidi dalam risalah beliau itu, dalam kitab beliau ini. Juga secara historis, seperti yang disebutkan yang lalu, bahwa pembahasan tentang Masailul Iman ini adalah pembahasan yang telah muncul
dan menjadi pemicu sejak di masa para sahabat atau di akhir masa sahabat dan di awal-awal masa tabi'in, yaitu ketika terjadi arbitrasi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan terkait masalah apa yang orang-orang yang terlibat di dalam perang Jamal dan perang Siffin. Apakah mereka yang terlibat itu, tentu ini menurut konsep mereka adalah ini termasuk di antara dosa besar. Konsekuensinya kalau dosa besar seperti dilakukan, apakah masih beriman atau tidak? Ini disikapi oleh Khawarij dan kemudian juga disikapi dengan sikap yang berlawanan oleh orang-orang Murji'ah. Ala kulli hal, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini dibahas oleh para ulama kita karena munculnya fenomena itu tadi. Ya. Al-Imam Al-Humaydi menuliskan di dalam buku ini secara singkat tetapi padat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan keimanan ini. Juga dibahas oleh para ulama yang lain. Tetapi karena menjadi referensi kita, pembahasan kita adalah Ushulus Sunnah di Al-Imam Al-Humaydi, maka kita mengikuti apa yang beliau katakan atau kemukakan di dalam buku beliau ini. Sebetulnya kalau kita lihat, apa yang beliau kemukakan di sini sangat singkat tetapi sangat padat. Dan ini salah satu di antara ciri khas tulisan-tulisan ulama salaf di masa itu. Bahwa mereka tidak terlalu banyak detail dalam penjelasannya, dalam pembahasannya, karena objek pembaca daripada tulisan-tulisan mereka juga paham kondisi dan paham apa yang dimaksudkan oleh para penulis di masa itu secara umum ya. Ikhwan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan paragraf ini. Mungkin di live di slide ada ditampilkan juga. Qala al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan Ushulus Sunnah dan membahas tentang masalah takdir, beliau mengatakan wa annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi'amal wa la amalun wa qaulun illa biniyah wa la qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Ini paragraf yang beliau tuliskan di sini. Saya tambahkan dari paragraf berikutnya terkait dengan ini sekalipun meloncat. Beliau menukil perkataan guru beliau Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa sami'tu Sufyan yaqul al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ibn Uyainah, ya Aba Muhammad, la taqulu yanqus. Faghadib wa qala uskut ya sabi, bal hatta la yabqa minhu shay'. Ini nukilan beliau dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, dan beliau mengisahkan perdebatan beliau dengan saudaranya sendiri Ibrahim ibnu Uyainah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya terjemahkan apa yang beliau tuliskan di sini, saya ingin garis bawahi konsep iman di dalam apa yang beliau ungkapkan di sini adalah beliau menekankan dua hal penting. Dan ini menjadi prinsip di dalam konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah iman itu mencakup amalan. Tentu mencakup yang lain, tapi karena permasalahannya adalah titik perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya adalah salah satunya yang terpenting adalah bahwa amalan itu bahagian daripada iman. Jadi yang pertama, jadi dukhulul a'mal fi musammal iman. Masuknya amal itu di dalam hakikat dan musammal iman, prinsip keimanan, konsep keimanan. Yang kedua, bahwa iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang beliau juga tekankan di sini adalah bahwa iman itu mengalami fluktuasi, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini dua prinsip penting yang beliau
ungkapkan di sini dan juga kita temukan di referensi-referensi ulama yang lain dari kalangan salaf ataupun yang mutaakhirin yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu menekankan dua prinsip tadi. Tentu ada hal yang lain tapi tidak dikemukakan oleh beliau di sini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan wa annal imana qaulun wa amal. Wa annal iman sebagai lanjutan dari paragraf beliau sebelumnya, beliau mengatakan usulus sunnati, prinsip dasar as-sunnah itu diantaranya beliau sebutkan yang lalu adalah takdir. Nah, beliau katakan wa annal imana as-sunnatu indana. Di awal beliau katakan as-sunnatu indana, sunnah menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bla bla bla. Beliau katakan wa annal imana qaulun wa amal, dan bahwa esensi iman itu adalah mencakup perkataan dan perbuatan, ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Jadi iman bertambah juga bisa berkurang. Lalu kata beliau, wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin, dan tidaklah berguna suatu ucapan kecuali dibuktikan dengan amalan. Wala amalun wa qaulun illa biniyah, sebagaimana tidak juga berguna suatu amalan atau suatu ucapan kecuali jika didasari atas niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, dan juga tidak berguna suatu ucapan, amalan dan niat jika tidak didasari atas sunnah, yakni sunnah Nabi SAW. Ini prinsip yang beliau tuliskan, yang beliau goreskan di sini. Lalu beberapa paragraf setelah itu beliau menukil perkataan Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah yang tadi saya bacakan, saya gabungkan ke depan ini supaya pembahasannya sekaligus. Beliau mengatakan wa sami'tu Sufyan, dan aku mendengar Sufyan. Yang dimaksudkan Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah, guru beliau di Mekah. Yaqul al-imanu qaulun wa amal. Iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, ucapan dan amalan. Wa yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Lalu kata Al-Humaidi, saat beliau mendengarkan ucapan dan perkataan guru beliau Sufyan ibnu Uyainah, ada saudaranya yaitu Ibrahim ibnu Uyainah protes kepadanya. Beliau mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, la taqulu yanqus, jangan kamu katakan iman itu berkurang. Beliau marah. Imam Sufyan ibnu Uyainah kemudian marah mendengarkan protes saudaranya. Beliau mengatakan, uskut ya sobi, diamlah wahai anak kecil. Ini saking marahnya sampai saudaranya dikatakan anak kecil. Bal wa hatta la yabqa minhu syai'a, atau la yabqa minhu syai'. Bahkan sesungguhnya sebenarnya iman itu bisa saja bukan hanya berkurang, bahkan tidak tersisa sedikit pun di antara keimanan itu. Artinya berkurang sampai habis. Nah, ini perkataan Sufyan ibnu Uyainah, guru daripada Imam Al-Humaidi, salah seorang guru daripada Imam Al-Humaidi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Humaidi, bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Seperti tadi dikemukakan oleh Al-Imam Al-Humaidi tadi. Tidak hanya itu, imam-imam yang lain pun juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan ini menjadi konsensus para ulama salaf, menjadi ijma ulama bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Salah satu yang menyebutkan hal itu adalah Al-Imam Syafi'i
Imam Syafi'i sebagai salah seorang guru dari Imam Al-Humaidi juga mengungkapkan hal yang sama. Oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menukil dari Kitabul juga dinukil dari situ oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum mimman adraknahum, dan telah menjadi konsensus, telah menjadi ijma' para sahabat dan tabi'in beserta ulama-ulama sesudah Syafi'i wa man ba'dahum mimman adraknahum, yang kami temui dari kalangan mereka. Apa hasil ijma' mereka? Annal imana qaulun wa amal, bahwa iman itu merupakan ucapan dan perbuatan beserta niat. Annal imana qaulun wa amalun wa niyah. Iman itu mencakup perkataan, perbuatan, dan niat, kata Imam Asy-Syafi'i. Lalu kata beliau mempertegas apa yang beliau katakan tadi, wala yujzi'u wahidun min hadhihi thalathati illa bil akhar. Dan tidak cukup satu saja di antara komponen yang tiga ini jika tidak dibarengi dengan komponen yang lain. Artinya harus utuh. Harus ada ucapan, perbuatan, dan niat. Dan ini menjadi konsensus, menjadi ijma' para ulama dan para salaf. Karenanya ini juga yang nampaknya mendorong, memotivasi Al-Imam Al-Humaidi menukil perkataan guru beliau untuk mempertegas bahwa apa yang beliau kemukakan di sini bukan hanya beliau yang takrir, beliau yang tetapkan, tetapi juga ditetapkan oleh para ulama yang lainnya. Namun beliau tidak menukil banyak karena memang konsep buku beliau ini bersifat khulasah, kesimpulan, dan tidak detail penjelasan beliau. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ungkapan yang singkat ini, sekali lagi bahwa konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memandang keimanan ini, salah satunya adalah bahwa amalan itu bahagian yang tidak terpisah daripada iman. Artinya, iman itu tidak wujud kalau tidak ada aplikasi dalam bentuk amalan. Nanti akan disebutkan bukti-buktinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat. Yang kedua, bahwa nampak dari penjelasan Al-Imam Al-Humaidi ini, beliau masuk pada pembahasan yang inti. Ya, pembahasan inti bahwa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan konsep keimanan adalah ini tadi. Saya katakan bahwa beliau langsung masuk pada persoalan inti, karena biasanya kalau kita membahas pembahasan-pembahasan seperti ini, apalagi sudah berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan suatu istilah, satu terminologi tertentu, maka biasanya diawali dengan pembahasan tentang definisi secara etimologi, secara bahasa. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa ini dikemukakan oleh para ulama kita, baik dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang lainnya, beberapa pengertian bahasa, pengertian secara etimologi. Tetapi yang terpenting bagi kita dari sekian banyak pengertian bahasa yang diungkapkan oleh para ulama tersebut, yang lebih pas, yang lebih tepat bahwa iman secara bahasa bukan hanya sekadar tasdik, sekalipun banyak di antara ulama kita membatasi iman itu secara bahasa adalah tasdik. Tetapi oleh ulama-ulama muhaqqiqin termasuk di antaranya atau terutama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa iman secara bahasa tidak hanya sekedar tasdik saja, tetapi dia adalah tasdik yang
berupa iqrar. Jadi beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat iman secara bahasa itu artinya al-iqrar atau al-qarar. Karena asal kata iman itu adalah dari kata al-aman. Ya. Keamanan atau rasa aman. Kata beliau, fa inna ishtiqaqahu min al-amn alladhi huwa al-qarar wa at-tuma'ninah. Jadi asal kata dasar daripada al-iman itu dari kata al-amnu yang bermakna ketetapan dan tuma'ninah. Wa dzalika innama yahsulu idza istaqarra fil qalbi at-tasdiq wal inqiyad. Kata beliau karena ini bisa terwujud, ya, iman dan tasdik yang tadi itu hanya bisa terwujud bila mana tasdik, pembenaran dan ketundukan ini telah menetap dan menghunjam di dalam hati seseorang. Jadi beliau mengartikan bahwa iman bukan hanya sekadar tasdik tetapi adalah qarar. Jadi tasdik yang dibarengi dengan qarar atau qarar yang mengandung tasdik. Ini akhwat dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang pengertian bahasa daripada iman. Ini karena menarik sebab beliau takrir di sini sejak awal karena sebahagian di antara sekte-sekte yang intisab atau yang ada di dalam Islam itu membatasi terminologi iman hanya pada pada pengertian etimologinya yang berupa at-tasdiq dan merasa cukup iman itu berarti at-tasdiq dan tidak memasukkan unsur penting lainnya di dalam konsep keimanan. Ya, misalnya tidak memasukkan al-amal, amalan di dalam konsep ini. Atau bahkan ada yang hanya membatasi tasdik saja atau ma'rifah saja tanpa harus ada iqrar dengan lisan. Sedangkan dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun makna al-iman secara bahasa ada unsur tasdiknya, tetapi tidak hanya sebatas tasdik semata, tetapi tasdik yang berupa iqrar, ketetapan hati yang tidak berubah sama sekali, tidak bergeser sama sekali. Ini yang penting di awal sini. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membangun apa yang beliau tetapkan ini atas dasar beberapa alasan penting yang membatasi bahwa amalan iman itu bukan hanya sebatas tasdik saja tetapi juga lebih khusus daripada itu, yaitu tasdik yang dibarengi dengan qarar atau al-iqrar. Beliau memberikan komparasi bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan antara lafaz tasdik dengan iman. Dari sisi kajian bahasanya, bahwa lafaz amana di dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan saddaqa yusaddiqu tasdiq, pada sisi bahwa tasdik ini bisa muta'addi tanpa dibarengi dengan huruf jar. Jadi istilahnya yata'adda binafsihi. Karena dalam konsep ilmu saraf ada namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi saddaqah menurut beliau ini bisa langsung tanpa dibarengi dengan huruf jar, sedangkan lafaz amana itu tidak langsung, tetapi umumnya disertai dengan huruf jar, baik itu lam ataupun ba. Seperti misalkan fa'amana lahu Lut, tidak dikatakan fa'amanahu Lut, tetapi fa'amana lahu Lutun.
Jadi dibarengi dengan huruf jar lahu. Jadi lamul jar. Kemudian juga misalkan dalam ayat yang lain amanar rasulu bima. Jadi tidak dikatakan amanar rasulu ma unzila ilaihi min rabbih. Tetapi dikatakan bima unzila. Jadi disertai dengan huruf jar. Sedangkan at-tasdiq itu bisa dikatakan saddaqahu. Tidak harus dikatakan saddaqa lahu atau saddaqa bihi. Tapi dia bisa langsung saddaqa. Ini alasan yang pertama yang dikemukakan oleh beliau. Yang kedua bahwa secara bahasa pun pengertian makna al-iman berbeda dengan at-tasdiq. Karena al-iman itu khusus konotasinya. Dia digunakan untuk informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah ghaibiyah. Sedangkan at-tasdiq itu mencakup hal-hal yang sifatnya nyata di samping yang gaib. Karena itu paralel di sini. Ya, tidak paralel antara at-tasdiq dengan al-iman dari sisi bahwa al-iman khusus untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, yang gaib dan tidak nyata, sedangkan at-tasdiq itu bisa digunakan untuk yang gaib ataupun yang konkret, yang abstrak ataupun yang konkret, yang gaib ataupun yang zahir. Ini alasan yang kedua kata beliau. Kemudian yang ketiga, bahwa lafaz iman secara bahasa itu juga tidak paralel dengan at-tasdiq, karena al-iman ini lawannya adalah al-kufur, sedangkan at-tasdiq lawannya adalah at-takdzib. Maka dari sini beliau kritisi bahwa ini tidak tepat kalau al-iman itu diartikan dengan at-tasdiq secara bahasa, secara khusus tasdik saja. Karenanya beliau memilih pengertian yang lebih tepat yang tadi dikatakan. Kemudian kata beliau bahwa al-iman secara bahasa itu dekat dengan kata al-amnu, yang berarti lawan dari al-khauf. Aman merupakan lawan dari kata takut atau khauf dalam bahasa Arab. Karenanya kata amanah, seseorang yang masuk dalam al-iman, ini masuk dalam rasa keamanan. Jadi beliau menganalisa dari sisi ini. Ada unsur keamanan, keteduhan, dan tidak ada rasa takut di sana. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja disinggung karena persoalan konsep dan terminologi iman ini oleh sekte-sekte yang lain selalu berkutat alasannya bahwa iman itu adalah tasdiq, kembali kepada pengertian bahasa. Dan karena oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak tepat, maka secara bahasa pun dianalisa bahwa penjelasan itu kurang pas dilihat dari beberapa sisi yang dimukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Humaidi di sini, bahwa iman secara konseptual dan secara terminologi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau katakan al-imanu qaulun wa amal. Ini sangat global penjelasan beliau di sini. Penjelasan yang beliau kemukakan di sini sangat global, itu dijelaskan oleh para ulama yang lain. Ya, karena memang tentu kita bisa menyadari dan memahami bahwa ketika menulis beliau di saat itu, beliau mengambil
metode yang simple, yang singkat tetapi tentu saja padat, tidak mengabaikan makna yang terkandung di dalamnya. Dan juga karena audiens dan pembaca daripada buku ini dipandang sudah cukup memahami dengan penjelasan beliau yang singkat. Oleh para ulama kita mengatakan bahwa dua suku kata ini, qaulun wa amal, dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikembangkan menjadi 4. Apa yang dimaksudkan menjadi 4 di sini? Bahwa setiap kata di antara dua suku kata ini mengandung 2 hal. Yang pertama adalah qaulun, yang kedua adalah amal. Lalu qaulun ini dibagi 2, qaulul qalbi dan qaulul lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Kemudian yang kedua, amal tadi juga dibagi 2, yaitu amalul qalbi dan amalul jawarih. Jadi amalan hati dan amalan anggota tubuh. Jadi 4 hal yang terkandung di sini dalam sisi pertama dari konsep ini. Ini ungkapan yang diungkapkan dengan ungkapan yang lain oleh para ulama kita yang diistilahkan dengan tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diungkapkan oleh sebagian ulama yang lain mencakup 3 hal. Jadi ini tadi dikatakan 2 hal, sekalipun didetail menjadi 4. Oleh ungkapan yang lain dikatakan tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan diikrarkan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan dalam bentuk amalan anggota tubuh. Dari sini kita lihat menurut versi ini bahwa iman itu mencakup hati, mencakup lisan, dan mencakup anggota tubuh. Kalau tadi beliau katakan qaulun wa amal, tetapi jika dirinci adalah qaulul qalbi wal lisan, yakni qaulul qalbi wa qaulul lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi ini mencakup 2 sisi tadi yang sudah diungkapkan dengan ungkapan yang 3 sisi. Yang kedua adalah amal. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Jadi perkataan amalan hati dan amalan anggota tubuh. Yang tadi katakan wa amalun bil arkan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat gamblang di sini ulama kita mengatakan bahwa iman ini, konsep iman ini mencakup amalan. Saya karena waktu terbatas, saya langsung loncat ke persoalan amalan ini karena perbedaan yang mencolok adalah pada sisi ini. Sekalipun ada perbedaan lain dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh sekte yang lain, tetapi kebanyakannya bermuara pada sisi masuk tidaknya amal itu dalam konsep keimanan. Di mana ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah konsensus ijma bahwa amal itu bahagian daripada iman. Artinya bahwa jika jinsul amal ini sama sekali tidak ada di dalam keimanan, maka iman itu tidak ada. Ya. Jadi kedua hal ini ya, kalau menurut versi Al-Imam Al-Humaidi, ungkapan beliau qaulun wa amal, satu di antara 2 sisi yang beliau kemukakan di sini tidak ada pada diri seseorang, maka tidak dikatakan beriman. Sekalipun dia bersyahadat, sekalipun dia mengucapkan syahadat tadi, tetapi tidak ada aplikasi dalam bentuk amal dari pengakuan imannya, maka ini tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Ini karena itu di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengaku bahwa yang penting adalah iman di hati, yang penting adalah hati, kalau sudah beriman ya atau sudah baik hatinya, oleh sebagian orang seperti itu sederhana sekali, tidak perlu
pusing dengan amal, maka ini tidak diterima dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kita katakan tadi, ini bisa mengukur sesungguhnya pengakuan sebahagian orang bahwa mereka beriman, mereka taat, mereka muslim, yang penting hatinya baik, ya, yang penting ada keyakinan di dalam hati. Itu tidak cukup menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya urusan hati, tidak hanya keyakinan hati, tetapi keyakinan ini dilanjutkan dalam bentuk aplikasi amalan. Ya, karenanya sejak awal Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak konsep Murji'ah yang secara histori telah disebutkan sebelumnya, bahwa termasuk di antara sekte awal yang muncul di dalam Islam ini adalah sekte Murji'ah yang mendiskualifikasi amal dari iman. Makanya di masa itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah melihat kenyataan itu, mendengarkan kenyataan itu sudah kemudian mentakrir bahwa ini satu kekeliruan, dan mereka mengeluarkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengatakan iman itu qaulun wa amal. Nah ini ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama dari terminologi ini bahwa amalan itu bahagian daripada iman. Lalu penjelasan rincinya bahwa amal yang dimaksud di sini bukan hanya amalan anggota tubuh saja, tetapi juga mencakup amalan hati. Mungkin ada baiknya kalau dibahas secara satu persatu. Yang pertama, qaulun tadi ya, qaulun wa amal. Tadi katakan bahwa qaul ini terbagi dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Apa yang dimaksud dengan qaulul qalb? Qaulul qalb yang dimaksud di sini adalah at-tasdiq wal iqan atau al-yaqin. Jadi yang dimaksudkan qaulul qalb adalah pembenaran dan keyakinan hati. Jadi membenarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, meyakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Jadi ini pada sisi bahwa ada amalan hati berupa at-tasdiq wa al-yaqin. Nah ini tentu didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 33-34. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Sini dikatakan والذي جاء بالصدق وصدق به membenarkannya, ya. Lalu dikatakan أولئك هم المتقون. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-An'am terkait dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Jadi di sini unsur al-yaqin. Baik. Dalam hadis yang panjang, hadis syafaat, dikatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa fi qalbihi minal iman ma yazinu sya'ira. Jadi ini kaitannya dengan masalah hati. Yang lebih spesifik di sini adalah qaulul qalb, ya, berupa tasdiq wan al-iqan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah qaulul lisan. Apa yang dimaksud dengan qaulul lisan? Qaulul lisan ini adalah ucapan lisan, ucapan lidah kita. Yang pertama masuk di sini tentu adalah syahadatain. Jadi ini bahagian daripada iman. Orang yang tidak bersyahadat tidak dikatakan beriman. Sekalipun ada unsur keyakinan dalam hati, tetapi tidak bersyahadat, maka tidak dipandang sebagai orang beriman di dalam Islam. Karenanya Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun sangat yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau turut membantu, membela Nabi Muhammad, tapi karena tidak bersyahadat, maka dalam konsep ini ya, tidak dipandang sebagai orang yang beriman, bahkan beliau mati dalam kekufuran. Jadi ini unsur
amal al-lisan. Jadi proses mengucapkan kalimat syahadat tadi, proses mengucapkan kalimat syahadat ini adalah amal. Adapun ucapannya sendiri itu adalah ucapan syahadat ini adalah qaulul lisan. Qaulul qalb yang dibarengi dengan jadi qaulul lisan adalah bacaan, ucapan, proses perbuatan mengucapkan syahadat an la ilaha illallah. Dan tentu saja inkludannya iqrar bila wazimiha. Karena ini bahagian dari yang pertama tadi, yaitu qaulul qalb. Tentu banyak dalilnya tentang hal ini, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan sini dikatakan qulu amanna. Jadi seruan untuk mengucapkan syahadat. Yang ketiga adalah amal. Amal tadi dibagi dua, amalul qalb wa amal al-jawarih. Jadi amalul qalb adalah an-niyah. Yang dimaksudkan di sini amalul qalb adalah niat, keikhlasan, mahabbah, ketundukan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan hati yang lainnya. Jadi ini bahagian daripada iman. Jadi tawakal, keikhlasan, mahabbah, al-khauf, war-raja, semuanya ini bahagian daripada amalul qalb. Kemudian yang berikutnya adalah amalul jawarih. Amalul jawarih adalah semua amalan-amalan yang disyariatkan dan tidak ditunaikan kecuali dengan anggota tubuh. Seperti misalkan salat, ya, puasa, ibadah haji, dan lain-lain. Apalagi di dalam Al-Quran secara khusus dikatakan kaitannya dengan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah kiblat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah ke Baitullah di Masjidil Haram. Ketika itu oleh sebahagian sahabat di Madinah merasa sedih dan bertanya-tanya tentang status amal orang-orang yang salat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dialihkan kiblat ke Ka'bah di Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim," dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah ungkapkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum di sini adalah salat. Ya, karena berdasarkan sebab nuzul ayat ini dipahami bahwa yang dimaksudkan imanakum di sini adalah salatnya, sedangkan salat ini adalah bahagian daripada amal. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sisi pertama dalam konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Ya, perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Masih tersisa sisi yang kedua dari konsep keimanan itu, bahwa iman itu yazid wa yanqus, tetapi karena waktu kita sudah terlewat, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan pembahasan tentang sisi yang kedua dari konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.